warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan Bocah Angon. Kali ini Bocah Angon mau menelusuri jejak sejarah seorang waliullah wali kutubillah. Beliau bergelar Sunan Gunung Jati, lahir dengan nama Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil, Raja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudain. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Tumenggung Cirebon pertama sekaligus tuak Syarif Hidayatullah dari pihak ibu, ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kahfi, ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Babat Cirebon menyebutkan, ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru dibentuk itu setelah uapnya wafat. Memasuki usia dewasa, sekitar tahun 1470-1480, ia menikahi adik dari Bupati Banten saat itu, Nyai Kamunganten. Dari pernikahan ini lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama. Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1478 diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pimpinan para wali. Akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai Pusar Bumi, bahasa Indonesia, pusatnya dunia. Pada tahun 1479 kedudukan Pangeran Walangsungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya yakni Syarif Hidayatullah, anak dari pernikahan Nyai Rara Santang dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yang sebelumnya menikahi Nimas Pakuwati, putri dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Indang Dulis, yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah dan bergelar pula sebagai Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Jati. Purba Paneta Panatagama Aulia Allah Kutubib zaman Khalifatur Rasulullah. Syarif Hidayatullah melalui lembaga wali sangat selalu mendekati kakeknya yakni Jaya Dewata, Prabu Siliwangi, agar berkenan memeluk agama Islam seperti halnya neneknya Nyai Subang Larang yang memang sudah lama menjadi seorang muslim jauh sebelum menikah dengan Prabu Siliwangi, tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1482, pada saat kekuasaan Kerajaan Galuh dan Sunda sudah menjadi satu kembali di tangan Prabu Siliwangi, seperti yang tertuang dalam naskah Purwakaca Uban. Nagari karya Pangeran Arya Karbon. Pada tanggal 12 Safar 887 Hijriah, atau tepatnya pada tanggal 2 April 1482 Masehi, akhirnya Syarif Hidayatullah membuat maklumat yang ditujukan kepada Prabu Siliwangi selaku Raja Pakuan Pajajaran bahwa mulai saat itu Cirebon tidak akan lagi mengirimkan upeti. Maklumat tersebut kemudian diikuti oleh para pembesar di wilayah Cirebon, bahasa Cirebon, Gegeden. Karena menggunakan gelar Syarif maka Sunan Gunung Jati adalah keturunan Nabi Muhammad.
Adapun jalur keturunan beliau bersambung pada Imam Hasan. Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 19 September 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa bulan Badra masa tahun 1491 Saka. Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun, di mana putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu. Kepemimpinan Cirebon dipegang sementara oleh Fathahillah selama 2 tahun, antara tahun 1568 sampai ia wafat di tahun 1570 Masehi. Tahta Cirebon lalu diwarisi oleh cicitnya, Zainul Arifin, yang naik tahta di usia 23 tahun dengan gelar Panembahan Ratu. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati oleh warga Cirebon karena ia dimakamkan di komplek pemakaman Bukit Gunung Jati, yang sekarang dikenal dengan nama Astana Gunung Sembur.